bumi kita saat ini itu sedang di ambang batas no return point gitu. No return point-nya maksudnya gimana? Gini, jadi anak-anak semua ya, semua baik aktivis, organisasi maupun pemerintah dunia saat ini sedang berusaha mengupayakan agar kita tetap temperatur buminya itu tetap di bawah 1,5 derajat Celcius. Kita mau menuntut penggunaan transportasi publik, tapi kalau pemerintah tidak bisa mendukung dengan menyediakan transportasi publik, Jadi apa susah yang mau juga. kan? Jadi harus ada kolaborasi lah. Memang dari atasnya harus mensupport hal-hal yang di luar wewenang serta kehendak kita gitu kan. Persoalan hulunya itu gitu. Betul pada sekali. pemegang kebijakan gitu kan. Iya. Akhirnya kalau kita jauh lama nih diskusi tentang itu, akhirnya ya Susah juga gitu. Kalau orang wong Jawa Timur ya jancuk ya. Iya, itulah. Dia itu. Kalau bicara itu mumet loh ndasku ya. Bumi kita hari ini. Hari ini kita bertemu kedatangan tamu seorang dokter muda, seorang aktivis muda, perempuan yang aktif sekali di dunia lingkungan, di isu-isu lingkungan. Dokter muda Fitria. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana gak nih Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Sekarang kita ngobrol ringan ya tentang bumi hari ini. Karena memang sebagai generasi muda kita sudah sepatutnya kan, Iya, sudah sepatutnya. Dan sekarang pun sudah terasa sekali kan, sangat-sangat terasa kondisi perubahan iklim yang tidak bisa dibilang ringan, perubahannya sangat-sangat ekstrim gitu. Nih, sebagai pengantar boleh dong saya minta perspektif atau pendapatnya Fitri tentang bumi kita hari ini. Oke, mantap nih. Pembukaannya udah bumi kita hari ini. Seakan-akan kayak tiada hari esok. Padahal masih ada hari esok ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang isu lingkungan ya Bang ya. Karena memang pada dasarnya saya concern selain sebagai anak kedokteran, saya juga sudah menggeluti bidang lingkungan ya untuk menjadi aktivismenya itu 5 tahun dari tahun 2015, berarti 6 tahun ya. Nah jadi pada dasarnya memang kalau kita berbicara tentang perubahan iklim secara general, kita harus melihat kacamata dari dua hal nih. Jadi ada namanya batasan waktu ketika pre-industrial revolution atau sebelum revolusi industri dan setelah revolusi industri. Nah, ketika kita melihat kondisi sebelum revolusi industri yang sekitar 2 abad yang lalu, awal 1900, nah itu tuh kadar gas rumah kaca kita sebutnya itu masih dalam batas yang kita bisa bilang ya masih normal-normal aja lah gitu kan, tidak terlalu berdampak kepada temperatur atau iklim bumi itu sendiri. Tapi ketika mulai industri 1.0 atau 1.1 ya 1.0 itu ya, nah jadi di mana mulai ditemukannya teknologi-teknologi seperti nanti berlanjut ke 2.0, 3.0 sampai sekarang 5.0 ya, mesin uap, terus perkembangannya semakin pesat dan itu tentu mengakibatkan adanya perubahan dari pola hidup masyarakat, penggunaan mesin, penggunaan batu bara, penggunaan listrik. Nah, itu mengakibatkan bertambahnya gas rumah kaca. Nah, jadi kalau kita anak-anak lingkungan tuh ngelihatnya itu dari sisi itu. Jadi kondisi dunia sebelum revolusi industri dan kondisi dunia setelah revolusi industri itu berbeda karena tadi pengaruh gas rumah kacanya mengakibatkan bumi kita saat ini itu sedang di ambang batas no return point gitu. Kalau kata orang-orang di luar. Jadi, no return point-nya maksudnya gimana? No return point itu gini. Jadi anak-anak semua baik aktivis, organisasi maupun pemerintah dunia saat ini sedang berusaha mengupayakan agar kita tetap temperatur buminya itu tetap di bawah 1,5 derajat Celcius. Jadi kita itu udah naik 1 derajat gitu dibanding dengan revolusi industri yang sebelum revolusi industri itu. Nah, yang dimana sedikit saja kenaikan dari temperatur bumi itu bisa mengakibatkan banyak perubahan di bumi gitu ya. Nah, jadi no return point itu adalah titik di mana bumi itu suhu bumi tidak bisa dikendalikan lagi. Tidak bisa dikendalikan. Iya, jadi ada namanya kalau teman-teman mau ngelihat di Google cari aja climate clock dan kita punya waktu no return point itu 6 tahun dah sampai dari hari ini 6 tahun dan itu terus counting down gitu. Ada namanya climate clock. Jadi sekedar reminder gitu kan. Jadi reminder bagi semua orang untuk ayo kita sama-sama mereduksi gas rumah kaca agar bumi kita itu nggak semakin panas dan kalau misalnya di atas 1,5 itu udah banyak peneliti yang memprediksi bahwa bakalan banyak
kejadian-kejadian kayak bencana alam akibat climate change gitu ya, seperti heat wave, gelombang panas yang kita tahu kemarin pernah terjadi di India sampai mengakibatkan banyak kematian dan segala macam. Terus masih banyak lainnya, kenaikan permukaan air laut, banjir, terus nah seperti itu. Itu sebabnya salah satunya itu ya. Iya. Maksudnya akibatnya adalah banjir dan segala macam gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang naiknya suhu bumi, itu kalau misalnya kita secara kasat mata mungkin mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Terus ada ketika kemarau itu panas banget, tapi ketika hujan tuh hujan banget. Saya coba hubungin ke kesehatan ya. Kalau ke kesehatan itu, nah itu kan tadi manusia jadi rentan dehidrasi, meninggalkan karena dehidrasi kan, gelombang panas, apa itu kemarau, musim kemarau. Terus jadi kalau misalnya kita dalam public health itu atau kesehatan masyarakat ada mempelajari studi tentang nyamuk gitu. Nah ternyata pola kehidupan nyamuk itu akan terdampak juga dari perubahan iklim gitu. Jadi khususnya nyamuk-nyamuk malaria Anopheles ya, yang dimana nyamuk-nyamuk itu nanti pada beberapa spot negara wilayah itu akan mudah untuk berkembang biak karena bumi semakin hangat kayak gitu. Jadi tadi yang saya tertarik tuh gini, tadi ada kalimat yang Fitri bilang tidak mungkin kembali gitu ya. Itu gimana maksudnya? Maksudnya memang atau gini, seusaha apapun, sekuat apapun usaha kita bersama untuk mengembalikan misalnya, dan itu apakah tetap tidak akan kembali atau bisa dengan upaya-upaya yang sangat-sangat ekstra gitu? Iya. Jadi ketika kita berbicara no return point tuh Bang ya. Jadi ini prediksi dari peneliti yang melihat kondisi iklim serta menggunakan studi perspektif ke depan itu bagaimana untuk prediksinya. Ketika no return point terjadi, tadi saya bilang suhu bumi kita kan kalau bukan maksimal sih. Saat ini yang kita targetkan secara global ya, secara internasional itu Indonesia udah berpartisipasi dalam UNFCCC. Itu konferensi climate change yang dimana semua negara itu akan berpartisipasi, namanya Nationally Determined Contribution. Dimana Indonesia, saya lupa persenannya berapa, tapi berusaha untuk mengurangi 20-30% dari emisi karbon. Emisi karbon itu contohnya apa? Transportasi, industri, pokoknya mengeluarkan gas rumah kaca. Nah, jadi semua negara itu memang berusaha untuk mengurangi emisi karbon agar tadi menjaga suhu kita itu di bumi 1,5, di bawah 1,5 derajat. Jadi ketika no return point terjadi ya prediksinya akan sangat sulit bagi kita untuk mengembalikan lagi untuk kondisi-kondisi stabil seperti saat ini. Karena tadi ketika di atas 1,5 naik aja 0,5 jadi 2 derajat Celcius saat ini. Itu akan banyak sekali bencana-bencana yang terjadi yang terkait dengan perubahan iklim. Malaria. Kalau tidak ada upaya untuk memperhambat minimal memperhambat target bumi ini memang berapa tahun sih perkiraannya? Iya, tadi kalau misalnya berdasarkan climate clock itu 6 tahun ya itu untuk no return point-nya. Tapi untuk selanjutnya sih masih belum baca sampai berapa lama kita bisa beradaptasi. Mungkin udah sempat bercucuk kali gitu ya. Udah. Bisa jadi. Udah trompet sangkakala udah ada gitu kan. Nah, yang jadi itu tadi itu kan yang paling besar adalah emisi karbon ya? Iya, betul. Ya, peranan gas rumah kaca. Ya? Jadi kalau misalnya secara global itu transportasi kemudian industri. Karena kita tahu ya apalagi saat kemarin ya pas lagi muncul-munculnya COVID itu kan sempat ada pemberitaan bahwa di China itu udaranya kembali bersih. Ya kenapa? Karena industrinya berhenti, terus transportasi langsung tiba-tiba menurun karena lockdown kan. Nah karena memang pada dasarnya ada sebenarnya beberapa sektor yang banyak menyumbangkan, tapi yang paling besar memang di bidang industri sama transportasi kayak gitu. Nah kalau di Indonesia tuh kan kalau transportasi udah luar biasa ya. Kalau kita lihat, saya pernah lihat di pelabuhan itu 1 bulan sampai ribuan motor baru tuh. Iya. Nah berarti peran yang paling besar untuk mengurangi karbon kendaraan atau transportasi itu adalah regulasi ya. Iya, betul. Karena untuk konsumtif masyarakat tidak bisa dicegah. Ya. Apalagi negara-negara berkembang memang masih negara berkembang kan. Nah, di Indonesia sendiri, khususnya di Indonesia sendiri itu kan gila-gilaan tuh belanja kendaraan transportasi, sementara mau menghindarin itu masyarakat tidak bisa. Ya kan, karena transportasi tidak tersedia, transportasi umum. Dan bagaimana tuh upaya kawan-kawan aktivisme di lingkungan itu untuk mendorong regulasi
terhadap pemerintah nih untuk mengurangi minimal ya produksi kendaraan lah di Indonesia itu. Kalau di Indonesia sendiri penyumbang karbon itu paling banyak aku rasa, ya kan? Nah, ada nggak upaya-upaya kawan-kawan aktivisme yang mendorong regulasi itu? Oke, jadi saat ini memang kalau yang saya lihat rata-rata itu memang berfokus pada misalnya lebih ke PLTU, terus apa sih kayak industri-industri yang karena untuk mengatur tadi betul karena harus ada regulasi misalnya mempertinggi pajak kendaraan bermotor atau pajak kendaraan mobil. Itu saya masih belum tahu, tapi pada dasarnya pemerintah yang saya tahu ya, saya pernah kan saya juga pernah tergabung, bukan pernah sih, masih tergabung dalam Ikatan Duta Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Untuk di Kota Pontianak sendiri pemerintah dari Dinas Lingkungan Hidup memang lumayan rajin ya untuk mengadakan cek apa sih lupa? Cek emisi. Cek emisi untuk kendaraan-kendaraan bermotor, untuk kendaraan roda 4 kayak gitu. Jadi untuk mengurangi apa ya kayak kalau misalnya tidak bagus kan berarti memang itu pengeluaran gas emisinya akan cenderung jauh lebih besar daripada dengan motor yang masih sehat gitu kan. Karena motor yang masih sehat itu setidaknya dari mesin serta sistemnya masih mampu untuk mengelola BBM tersebut sehingga tidak menimbulkan banyak polusi. Tapi yang memang jadi permasalahan kan mungkin kalau misalnya kita, makanya saya bilang di negara berkembang itu problemnya adalah kendaraan pribadi gitu. Nah, bagaimana saat ini kita mendesak pemerintah, memang ada beberapa tuntutan kayak misalnya kita di Earth Hour kan memang banyak mengkampanyekan penggunaan transportasi publik. Tapi kita balik lagi, kita mau menuntut penggunaan transportasi publik, tapi kalau pemerintah tidak bisa mendukung dengan menyediakan transportasi publik, jadi apa susah yang juga. kan? Transportasi apa yang mau diikutin gitu? Iya, gitu kan. Belum lagi maintenance gitu kan. Maksudnya kita lihat lah, kalau kita bilang di sini oplet gitu. Itu ada maintenance-nya agak gitu kan. Kalau bisa dicek untuk cek emisi karbonnya mungkin itu penyumbang terbesar juga karena tadi nggak di maintenance mesin apa sih nggak ngerti sih pokoknya mesinnya gitu. Sehingga yang dikeluarkan ya kita bisa ngelihat secara kasat mata aja kelihatan warna hitam kalau gitu. transportasi umum kontrol dari pemerintah mudah ya, kan satu pintu tuh. Iya, seharusnya mudah. Lebih mudah ketimbang setiap warga punya kendaraan. Betul. Ya harusnya itu ya. Betul. Dan itu sampai kapan kita bisa mampu untuk menggunakan, untuk sadar akan bumi kita hari ini. Betul. Itulah pertanyaannya. Itu yang susah. Jadi ya saya banyak teman-teman aktivis lingkungan ya. Yang jadi permasalahan itu sebenarnya hal yang kecil ya, saya sendiri gitu ya. Saya sendiri pengguna kendaraan yang sama. Kurang teliti, kadang-kadang lalai dengan kendaraan sendiri gitu. Nah, di satu sisi menggunakan kendaraan umum tidak ada kendaraan umum, betul. Ya kan? Jadi sebagai masyarakat kan dilema. Iya, bingung juga ya. Nah, sementara pemerintah tiap tahun mengkampanyekan itu gitu. Betul. Jadi gimana sih, belum ada solusi nih kan di Indonesia khususnya. Betul. Kalau hanya nanam pohon, semua orang suka nanam pohon. Memang, betul. Jadi harus ada apa ya, kolaborasi lah. Karena kalau aktivis itu kan kerjanya di hilir ya Bang, kalau saya lihat. Sedangkan hulunya itu kan pemerintah, apalagi produsen-produsen, pokoknya yang apalah itu yang punya pabrik gitu kan. Jadi kita di bawah bisa memberikan regulasi, menekan ke atas gitu. Tapi balik lagi, memang dari atasnya yang harus mensupport hal-hal yang di luar wewenang serta kehendak kita gitu kan. Itu kalau untuk porsinya kita yang di hilir ini saya rasa udah sadar gitu. Iya, betul. Nah, yang saya lihat ini kan Fitri kan sejauh ini yang saya lihat ini udah bergerak bukan hanya dalam skop lokal atau di Indonesia doang gitu. Iya, betul. Nah, apa sih yang bisa kita lihat dari kawan-kawan muda di luar nih? Yang negaranya udah aktif, pemuda-pemudanya udah aktif menggunakan kendaraan umum gitu. Dan di Indonesia khususnya untuk teman-teman muda di Indonesia. Iya. Oke, jadi kalau misalnya yang di luar ya, pada dasarnya mungkin karena negara mereka, saya punya rata-rata ini ya teman-teman yang established gitu, negaranya transportasi publiknya bagus gitu kan, terus kayak sistem untuk pemerintah juga aware gitu. Jadi pada dasarnya mereka itu lebih ke permasalahan misalnya, kan tentu penggunaan plastik juga berkontribusi terhadap emisi karbon. Nah, jadi mereka ada yang fokus ke plastik gitu kan, kayak di Fiji, Kepulauan Fiji itu kan Pasifik ya, di Oceania. Nah, itu teman-teman di sana itu memang karena mereka pemerintahnya juga sudah mendukung no straw, jadi mereka nggak ada sedotan lagi gitu di sana, dan itu keren banget. Terus anak-anaknya karena di situ Fiji kan kepulauan, jadi negara yang berbentuk pulau, sehingga mereka lebih fokus ke pembersihan pantai, terus regulasi plastik, kemudian daur sampah plastik. Jadi fokusnya ke situ.
Kalau misalnya contoh kalau yang di Thailand kurang lebih sama gitu, karena Thailand kan secara demografis mirip-mirip dengan Indonesia. Jadi permasalahan sampah di sungai, terus karena transportasi publik di Thailand juga lumayan bagus. Jadi saya tidak pernah melihat teman-teman kayak memprotes masalah itu gitu ya, tentang hutan-hutan adat gitu kan. Mereka di sana juga ada, karena kan juga masih agak kental ya di situ ya tradisi dan budaya. Jadi perjuangan teman-teman itu juga lumayan beda-beda di setiap negara. Ada yang misalnya sangat-sangat negara-negara yang sangat maju itu memang berbasis advokasi aja gitu. Jadi mereka mainnya itu ke langsung audiensi ke pemerintahan, bahkan tingkat UN atau tingkat PBB gitu ya. Kalau misalnya kayak ada satu teman dari Nigeria, yang negara di Afrika, itu ya karena permasalahannya lebih kompleks ya. Kalau saya lihat kayak kita kan tahu lah negara berkembang itu lebih susah gitu untuk engage-nya. Mereka lebih ke pemberdayaan masyarakat, kemudian edukasi lingkungan gitu. Jadi memang porsinya itu kerjanya beda-beda, tapi outputnya tetap untuk lingkungan. Dan kalau berbicara emisi karbon, ya saya rasa kayak organisasi besar seperti Greenpeace, kemudian WWF itu udah sangat-sangat concern dalam membantu untuk menekan pemerintah, terutama presiden ya, agar tidak, ya at least lah tidak melakukan tidak menteken undang-undang yang merugikan kayak Omnibus Law gitu kan. Yang bereduksi hutan 30% awalnya jadi tidak ada. Itu kan kayak nah itu jadi sebenarnya peran dari pengurangan karbon emisi itu ada yang besarnya itu di tangan pemerintah gitu, di tangan pemerintah. Hilernya yang hulunya di sana. Karena kita hanya di hilir, apalagi kalau kita lihat teman-teman sekarang tuh luar biasa gitu. Betul. Ada hal yang kecil tapi udah dilakukan banyak sekali teman-teman, khususnya di Kalbar nih. Teman-teman udah bawa tumbler. Betul. Ya kan, itu udah mengurangin gitu. Udah tidak menggunakan pipet kata kita ya. Pipet kata kita ada yang dari bambu, ada yang dari stainless. Jadi itu upaya-upaya kecil yang sebenarnya sudah gitu. Sudah kita lakukan, belum lagi teman-teman aktivis lingkungan nih. Nih kalau dari masyarakat ya kita tidak bisa bicara tentang persoalan hulunya itu gitu. Pada pemegang kebijakan gitu kan. Akhirnya kalau kita jauh lama nih diskusi tentang itu, akhirnya ya susah juga gitu. Kalau orang wong Jawa Timur jancuk ya. Iya, itulah. Karena saya pernah juga yang ada diskusi sama Walhi gitu kan, dari Kalimantan Timur itu, saya lupa bang siapa namanya. Ya memang pada dasarnya juga Walhi juga berusaha untuk membantu memberikan pressure gitu. Karena kan tadi yang mengizinkan pembukaan lahan siapa gitu. Terus yang kena dampak siapa gitu kan. Kita protes juga yang kemarin Kinipan. Gimana alhasilnya gitu kan, bentrok gitu. Dan kita banyak itu yang ikut turun, LSM bantuin itu kan. Bapak siapa tuh saya lupa. Yang Effendi. Pak Effendi itu. Nah, jadi sebenarnya memang betul, maksudnya kita di bawah udah jor-joran nih, tapi kalau misalnya tidak dibarengi dengan sistem serta dukungan peraturan pemerintah yang tepat, itu saya rasa masih akan tetap stagnan di situ aja. Dia itu. Kalau bicara itu tuh mumet loh dasku ya. akhirnya ya misuh kan. Betul. Mau nggak mau ya misuh gitu, apalagi kalau lihat baca-baca artikel teman-teman baik di luar ataupun di sini, memang mereka tidak vulgar nih menjustifikasi siapa yang salah. Ya, tapi kita sebagai pembaca bisa menganalisis gitu. Ya kan, sebenarnya akarnya ini di sini nih, di regulasi nih gitu. Betul. Ya kalau bicara masyarakat yang merusak hutan, sejauh mana sih mampu merusak hutan dengan parang? Iya, betul. Iya kan? Ya apalagi sekarang di Faba gitu. Jokowi udah menghapusin sebagai bahan limbah B3. Itu tuh minta respon dong. Jadi Faba ya, mungkin kalau teman-teman belum tahu apa itu Faba, fly ash and bottom ash. Jadi kalau misalnya pada peraturan sebelumnya kan Faba itu masuk dalam B3, yang dimana kalau di kedokteran B3 itu yang beracun, berbahaya gitu ya. Pokoknya kalau misalnya kena ke manusia itu akan menimbulkan gangguan kesehatan lah intinya gitu. Jadi kan kalau misalnya kita lihat dari dua sisi, dari pemerintah kenapa pengen mencabut Faba itu sebagai limbah B3, karena katanya Faba bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang lebih berguna, kayak bahan bangunan apa ini itu, dengan melalui proses apa itu saya tidak tahu, pokoknya di uap terus ditangkap nanti dipadetin kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi lain, praktek di lapangan tuh kayak yang saya baca ya, maksudnya praktek dari lapangan itu akan berbeda dengan yang kenyataan gitu. Misalnya ketika masih menjadi B3 aja, Faba masih kecolongan gitu bagi masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU, sehingga
mengakibatkan penyakit-penyakit paru-paru ya, terutama penyakit paru yang dimana itu meningkatkan angka kematian, terus menurunkan kualitas hidup gitu. Nah jadi dengan dicabutnya faba dari B3 itu kan akan membuat perusahaan-perusahaan PLTU itu akan mungkin kita tidak tahu ya, kan banyak ya PLTU di Indonesia gitu. PLTU. Mungkin ada yang bertanggung jawab, oke, dia akan menggunakan sistem baik, terus apa ini itu. Kan untuk mengolah sesuatu yang untuk mencegah itu keluar terus mengolah kembali kan sebenarnya butuh cost yang lebih ya. Jadi apakah tanpa dimasukkannya faba ini sebagai B3 akan konsisten, akan bertanggung jawab? Nah itu sih sebenarnya pertanyaannya. Sedangkan yang tidak dicabut aja dilanggar. Masih kecolongan gitu kan. Apalagi tidak gitu. Jadi ya kalau misalnya memang niat baiknya seperti itu, kita masyarakat akan mengawasi dan menuntut kalau misalnya terjadi kecolongan gitu kan. Emang hak kita untuk memiliki udara yang bersih, hidup yang sehat gitu. Jadi ya pada dasarnya pemerintah harus menjamin itu. Kalau bicara isu lingkungan, tidak ada isu ini terkotak oleh isu lokal, nasional gitu. Kalau bicara isu lingkungan itu udah isu global sebenarnya kan. Betul banget. Dan aku selalu jelasin kalau bicara isu lingkungan, sosial, HAM, itu tidak ada isu lokal, isu nasional. Itu udah isu global gitu. Betul. Apalagi untuk media informasi yang udah tidak tersekat. Nah, kasus faba sendiri di Indonesia sendiri nih, aku lagi-lagi menarik di komunitas Mufid yang udah global, udah mendunia gitu. Nah, ada nggak sih respon kawan-kawan aktivis lingkungan di sana tentang yang lagi hangat nih? Kalau kita lihat di Twitter itu sangat-sangat hangat ketimbangan di Facebook dan Instagram gitu. Iya. Di Twitter itu gila-gilaan itu. Kalau kasus faba itu ada nggak sih respon kawan-kawan di sana? Iya. Pada dasarnya semua permasalahan ya sebenarnya yang lebih trending kemarin sempat di-raise jadi isu internasional juga, itu yang masalah Omnibus Law gitu kan. Karena itu sampai ada tweet dalam Inggris gitu. Pokoknya saya juga bantu menyebarkan dan jadi concern. Tapi untuk faba ini mungkin agak kurang hype gitu bagi teman-teman di luar. Tapi pada dasarnya setiap prinsip kayak mungkin karena kita ini ya sefrekuensi gitu kan teman-teman di luar, jadi tetap menolak gitu. Jadi karena tadi kita kan berbicara tentang masyarakat yang akan tinggal di sekitar PLTU, yang akan merasakan dampaknya langsung. Pasti. Nah, ini akan berhubungan dengan namanya climate justice. Nah, jadi ada anak-anak climate justice. Oh, ini nih melanggar hak asasi manusia ini, memiliki untuk memiliki udara yang baik serta kualitas hidup yang baik gitu. Jangan sampai nanti pemerintahmu malah melanggar hak-hak itu gitu kan. Jadi ya pada dasarnya concernnya akan lari ke situ juga. Boleh nggak sih kalau aku simpulin ternyata pembunuh itu ya regulasi itu sendiri dan yang rakyat gitu. Sama seperti aku bilang dengan giat kemarin itu bicara tentang HAM gitu. Pelanggar terbesar HAM itu adalah pemerintah itu sendiri gitu. Dengan tangan Tuhannya, regulasinya, kebijakannya gitu. Boleh nggak sih? Setuju nggak sih? Saya sih setuju aja. Kalau nggak setuju nanti diedit Nggak apa. Ya karena pada dasarnya kayak kalau saya rasa ya kayak pemerintah, terutama pemerintah pusat lah ya. Menurut saya dari kacamata pandangan aktivis lingkungan gitu. Nggak usah lah jauh-jauh misal presiden, tapi setingkat daerah, provinsi, untuk keterlibatan pemuda dalam pembuatan regulasi atau apapun itu masih rendah gitu. Justru yang benar-benar diberdayakan itu malah di tingkat ketika kita udah di luar sana, ketika udah di dunia internasional, malah banyak sekali forum untuk menyuarakan itu, sehingga saya rasa kayak saya mewakili Indonesia gitu. Saya berbicara tentang sesuatu lingkungan di Indonesia. Tapi saya berbicara langsung ke khalayak umum tanpa pemerintah saya tahu, misalnya kayak gitu. Jadi kayak di dalam negeri kita tidak terlalu didengar gitu. Tapi ketika di luar itu suara kita yang paling dicari oleh pemerintah. Kita kalau saya bilang pemerintah berarti ini berbicara UN gitu ya, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi mereka itu selalu melibatkan pemuda dalam berbagai, kita namanya bilang volume policy recommendation. Jadi di situ at least ada satu pemuda yang ngomong gitu. Ini kemarin saya mewakili yang forum dari Korea, Republic of Korea. Jadi saya nimbrung di situ nih sebagai salah satu-satunya anak muda gitu kan yang mewakili Indonesia tapi dalam regional Asia Pasifik karena saya bawa organisasi saya gitu. Jadi di forum itu aja mereka masih mau melibatkan pemuda gitu.
Itu cuman forum untuk merekomendasikan kebijakan-kebijakan. Dia mempertimbangkan suara dari pemuda. Terus ada lagi kemarin saya baru ikut konferensi Asia Pacific Forum on Sustainable Development. Di situ lagi ada sekitar 400-an pemuda di Asia Pasifik yang diundang buat merumuskan rekomendasi-rekomendasi untuk diajukan di forum-forum serupa. Iya, jadi ada 3 tahapan forum yang untuk anak muda, untuk NGO dan ofisialnya yang UN gitu. Jadi sampai segitunya gitu untuk orang-orang di luar sana nyari suara pemuda gitu agar didengar. Nah, saya harap pemerintah Indonesia maupun lokal gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang agak susah suara anak muda didengar gitu. Kenapa Bang? Iya, Omnibus Law, sentralisasi kebijakan kan. Itu dia. Sentralisasi kebijakan, regulasi. Ya betul, kayak balik lagi zaman Orba kan, sentral gitu. Apa-apa harus ke pusat. Apa-apa harus ke pusat. Betul banget. Nah, itu jadi makin gak didengar kayaknya. Makin gak didengar gitu. Ya salah satu faba kan turunan Omnibus Law kan. Betul. Tapi paling tidak anak muda seperti kita gitu, ya adalah sedikit gitu, paling tidak lah ya. Iya betul. Walaupun banyak sih. Kita memperbaikin satu yang dirusak oleh penguasa atau oligarki itu 100. Adalah yang kita perbaiki. Paling tidak waktu meninggal ditanya malaikat ada 1. Kan? Betul. Daripada tidak sama sekali gitu loh. Betul sekali. Hasil-hasil penelitian itu kan sebenarnya bukan menakutin ya. Iya betul. Tidak sama sekali menakutin kalau kita memang cerdas untuk mencari tahu kayak Jawa akan tenggelam berapa puluh tahun lagi dan seperti itu, dan itu faktanya seperti itu. Betul. Gitu loh. Apalagi turunnya tanah ya kan karena pengeboran di Pulau Jawa itu luar biasa. Betul sekali. Seram aku. Ya Allah. Iya. Jadi kalau misalnya sebenarnya itu Bang ya, pemerintah itu kan kita berbicara masalah nih. Nah, jadi sebenarnya itu pemerintah itu di setiap negara ya itu tuh wajib melakukan yang namanya adaptasi dan mitigasi. Mungkin terminologi ini nih sering kita dengar di ketika bencana aja kayak ada mitigasi apa bencana apa gitu. Tapi pada dasarnya lingkungan itu juga perlu mitigasi dan adaptasi Bang. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu adaptasi dan mitigasi itu apa, sebenarnya ada satu lagi restorasi. Nah, jadi semuanya itu dimulai dari mitigasi dulu. Mitigasi itu apa? Karena kita udah dalam kondisi ini kan, sedang mengalami climate change, yang dimana kita menuju no return point. Nah, mitigasi itu kita seakan-akan memberhentikan ini faktor-faktor pencetus dari gas emisi kacanya gitu. Misal tadi melakukan regulasi, misalnya meningkatkan pajak kendaraan, apa ini itu. Pokoknya berusaha untuk mematikan keran emisi karbon, nah kayak gitu. Sedangkan adaptasi itu bagaimana saat ini kita untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada, bagaimana kita beradaptasi dengan iklim yang saat ini. Jadi misalnya ada metode apa gitu, pemerintah mau ngapa, jadi kita diusahakan untuk beradaptasi dengan kondisi yang telah terjadi. Kondisi maksudnya beradaptasi dengan kondisi itu gimana sih? Kalau panas pakai jaket gitu. Misalnya saat ini saat ini sering terjadi kemarau, otomatis adaptasinya masyarakat harus pemerintah harus banyak menyediakan spot-spot air minum gratis misalnya, atau subsidi air mineral. Berarti gitu. Ini untuk pemerintah ya, bukan untuk masyarakat ya? Dari masyarakat juga bisa. Jadi tapi kan kita berbicara secara pemerintah nih tadi nih di awal nih. Tapi memang pada dasarnya untuk program adaptasi secara besar kan memang dari pemerintah ya, baik pemerintah lokal maupun pemerintah nasional. Karena tadi kondisi geografis setiap daerah itu berbeda dan permasalahan lingkungan yang dihadapi juga berbeda gitu kan. Dan restorasi itu udah berbicara tentang teknologi sih, kayak ada namanya direct air capture, itu dia menangkap karbon yang ada di udara, karbon terus dinetralkan. Itu alat ya? Itu alat. Terus ada di Kalbar ada belum? Nggak ada. Itu saya belajar ini dari ada workshop gitu, workshop online, dan itu menarik sekali. Terus kalau yang naturalnya kayak ada penanaman pohon gitu. Tapi ya kalau misalnya yang restorasi itu ada berbicara tentang teknologi, dan saya rasa itu kayak itu udah negara-negara maju sih implementasinya. Karena dan kalau dipikir kan memang di Indonesia rakyat itu yang paling sederhana yaitu tidak menggunakan plastik, mengurangi nanam pohon. Betul. Itu doang. Konvensional lah. Konvensional gitu. Dan pada akhirnya tidak bisa nanam pohon karena tidak punya tanah, tidak punya hutan. Iya, udah habis
ini ya. Dan satu-satunya cara ya memang di hulunya kan. Di hulunya ya kayak kendaraan. Kalau kendaraan menurutku Bit, kalau hanya menaikkan pajak, kurasa tidak begitu berdampak yang sangat signifikan. Karena ya ndak naik pajak ya ndak bayar pajak kok. Oh ya. Banyak yang ndak bayar. Banyak yang ndak bayar. Iya, jadi ndak ngefek gitu. Ya memang paling penting itu mengurangi produksinya. Iya, betul. Jumlahnya, syukur-syukur bisa bisa menyediakan lah transportasi umum itu tadi. Karena di luar terbukti kan. Negara-negara maju udah terbukti untuk mengurangi emisi itu ya transportasi publiknya. Iya, betul. Bukan pajaknya dinaikkan. Fit, makasih banyak PJK-nya udah lama nih pengen ngobrol lama sih sebenarnya. Mudah-mudahan gini, yang kita harapkan adalah ada satu konten nih yang di Kalbar khususnya, mungkin ada rekomendasi Fitri atau Fitri sendiri yang bersedia untuk menyuarakan gerakan-gerakan isu-isu ini gitu. Karena jujur nggak tahu nih, kita 10 atau 5 atau 10 tahun ke depan kita udah nggak mampu untuk keluar rumah. Betul sekali. Serius. Kita aja sekarang kawan-kawan saya aja kalau nggak penting bener nggak mau keluar rumah. Selain cuaca yang nggak jelas, panas, luar biasa. Mudah-mudahan bisa ada sesuatu nih dari Fitri yang mau kita fasilitasin gitu. Betul. Siap, kita fasilitasi. Makasih banyak Fit ya, sama-sama. udah datang, waktunya, ilmunya. Buat teman-teman yang pengen tahu nih kegiatan Fitria, silakan follow IG-nya Fitria gitu. Di situ banyak informasi-informasi. Kalian juga bisa lihat berbagai organisasi di bio profilnya itu banyak gerakan-gerakan lingkungan Fitria bersama kawan-kawan. Dan terima kasih banyak, sampai ketemu kembali. Sehat selalu Fitri. Iya, siap. Makasih banyak, Bang. Oke.